Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para guru, untuk para buruh, untuk para dokter, untuk para pegawai negeri, untuk para TNI, untuk para Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk rakyat, namun rakyat yang mana yang kau maksud? Rakyat yang mana yang kau maksud? Rakyat bukanlah tumpal ketamakan oligarki. Suara rakyat hanya didengar pas. Laporan HAM Amerika Serikat juga sorot pemanggilan BEM UI usai sebut Jokowi King of Lip Service. Selain menyebut bahwa aplikasi Peduli Lindungi besutan pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia atau HAM, Amerika Serikat atau AS juga menyoroti pemanggilan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI usai menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Bohong pada Juni tahun 2021. Sorotan ini tertuang dalam laporan HAM Indonesia tahun 2021 yang diunggah di situs resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. BEM UI merilis pesan di Instagram yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service. Rektorat UI menilai postingan tersebut melanggar peraturan universitas dan memanggil anggota BEM untuk konseling. Bunyi laporan tersebut dikutip pada Sabtu. Julukan Jokowi The King of Lip Service sendiri merujuk pada pandangan BEM UI yang menilai kepala negara sekaligus pemerintah itu kerap mengobrol janji manis. Kebijakan Jokowi juga dinilai selalu bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri. Mereka juga menyinggung sejumlah janji Jokowi, seperti memperkuat KPK, mempersilahkan rakyat untuk menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, dan merevisi pasal karet Undang-Undang ITE. BEM UI menilai janji-janji itu hanya bualan. Akibat kritik tersebut, pimpinan BEM UI dipanggil oleh Rektorat UI pada tahun 2021. Mereka dipanggil pada Minggu. Gelagat Rektorat Universitas Indonesia itu juga membuat Jokowi angkat suara. Menurutnya, kampus tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi. Namun, ia mengingatkan ada norma sopan santun yang juga berlaku di masyarakat Indonesia. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopan santunan. Kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 29 Juni. Selain itu, Amerika Serikat juga menyoroti soal penyebaran informasi pribadi milik 2 orang anggota blok politik pelajar atau BPP karena dituding menjadi dalang dari rencana demo bertajuk Jokowi Endgame pada Juli. Mereka juga mendapat ancaman pembunuhan usai dituduh menjadi pihak di balik rencana demo itu. Padahal ajakan demo hanya ramai di media sosial, namun tidak terrealisasi di lapangan. 2 anggota blok politik pelajar yang dituduh mendalangi demonstrasi berjudul Jokowi Endgame. Informasi pribadi mereka diposting secara online dan menerima ancaman pembunuhan, tulis laporan. Terkait laporan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, menilai jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sejatinya lebih rendah ketimbang Amerika Serikat.
Kalau soal keluhan dari masyarakat, kita punya catatan Amerika Serikat. Justru lebih banyak dilaporkan spesial prosedur. Kalau soal keluhan dari masyarakat, kita punya catatan Amerika Serikat. Justru lebih banyak dilaporkan spesial prosedur mandate holders atau SPMH. Ungkap Mahfud MD. Menurut catatannya, Indonesia dilaporkan melanggar HAM oleh berbagai elemen masyarakat sebanyak 19 kali pada tahun 2018-2021, sedangkan Amerika Serikat dilaporkan sebanyak 76 kali pada periode yang sama. Mahasiswa tantang Presiden Jokowi keluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu 2024. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu. Salah satu orator dari perwakilan mahasiswa meminta para peserta aksi yang ikut melakukan unjuk rasa agar melepaskan alma mater masing-masing kampus. Hal itu untuk mengkritisi aparat keamanan yang kerap menyimpulkan peserta aksi yang tidak memakai alma mater dicap sebagai provokator. Mari kawan-kawan, kita lepaskan alma mater kita agar tidak ada perbedaan dan tidak ada yang dicap provokator, kata salah satu mahasiswa dalam orasinya di hadapan aparat kepolisian pada Minggu 10 April. Dalam aksi tersebut, AMI menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu dan mendukung pemilu tahun 2024 mendatang. Namun hingga 10 April, Presiden belum memberikan pernyataan penolakan secara tegas. AMI menyebut akan terus melakukan penekanan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta menyepakati pelaksanaan pemilu diselenggarakan pada 2024. Dalam pergerakan ini, anggota AMI kerap mendapatkan ancaman dan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti peretasan dan tindakan represi, kata salah satu mahasiswa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. AMI menyebutkan aksi puncaknya akan dilakukan pada 21 April mendatang. Aksi unjuk rasa damai itu juga mendapat pengawalan ketat dari anggota Sumapta Polres Metro Jakarta Pusat. Badan Eksekutif Indonesia se-Indonesia atau BEMSI memastikan tetap akan berunjuk rasa pada Senin 11 April 2022 di sekitaran Istana Kepresidenan Jakarta. Koordinator Media BEMSI, Lutfi Yufrizal mengatakan, mahasiswa dari sekitar 50-an kampus akan ikut bergabung dalam demo 11 April ini. Elemen-elemen mahasiswa dari berbagai daerah yang akan tergabung dalam aksi kali ini, untuk estimasinya sekitar 50-an kampus, ujar Lutfi lewat pesan singkat pada Minggu. BEMSI sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya soal rencana demo 11 April ini. Dalam surat pemberitahuan tersebut, BEMSI menyebutkan akan ada 1.000 orang yang bakal turun pada aksi unjuk rasa besok. Lutfi menjamin mahasiswa akan mengikuti aturan soal waktu untuk menggelar demonstrasi. Ia berharap polisi tidak membubarkan paksa massa sebelum batas waktu yang diatur undang-undang. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa memiliki 6 tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Yang ketiga,
Mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Yang kelima, mendesak Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Kemudian tuntutan yang terakhir, mahasiswa mendesak Jokowi Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatannya.